bicara soal politik, nah ternyata sekarang ini banyak sekali politisi-politisi yang juga sekarang merambah ke dunia yang mendekati entertainment. Ada yang main sinetron, ada juga yang main iklan, ada juga polisi yang nyanyi, politisi yang nyanyi, pokoknya banyak. Berikut ini kita akan datangkan salah seorang mantan menteri yang juga main iklan. Tapi, waduh, luar biasa. Dia juga orangnya sangat rendah hati sekali. Kita akan lihat bagaimana pendapat masyarakat mengenai politisi yang terjun ke dunia lain. Ini dia. Jadi agak-agak kurang etis sebenarnya kalau politisi yang seharusnya ngurusin negara kita, yang harusnya mengembangkan negara kita untuk jadi lebih maju, udah terjun ke yang dunia iklan, yang jadi bintang TV, yang sementara untuk bintang lingkup bintang aja udah banyak gitu loh artis-artisnya gitu. Oh, saya bilang sih itu sah-sah aja. Menurut saya selama itu tidak mengganggu atau tidak melakukan penjelekan pada karakter orang lain selain karakter dia, itu menurut saya sah. Kerja sesuai bidangnya aja, maksudnya kalau emang udah dia jadi pejabat pemerintah ya urus aja pemerintahan, nggak usah urus pakai iklan-iklan segala. Gue nggak setuju sama politisi yang berkecimpung di dunia entertain, karena emang itu bukan ranahnya dia. Karena emang ya idealnya kan politik ya udah ngurusin hal-hal yang berbau politik aja, nggak usah masuk ke entertain. Thank you. Iya. Kali ini kita akan mengundang seseorang siapa ya? Kita harus menjaga ini sebagai sebuah rahasia gitu ya. Salah seorang pejabat negara yang sekarang mantan pejabat negara yang sekarang ini sudah ada di iklan produk. Nah, langsung saja kita undang bersama-sama di tengah-tengah kita ini dia Mahfud MD. Waduh, sekarang ini Pak Mahfud udah jadi model iklan. Saya dengar produknya ini sampai habis semua gara-gara Bapak jadi model iklannya, Pak. Gimana Pak, Bapak kemudian tertarik untuk jadi model beneran sekarang ini? Enggak juga. Enggak juga. Itu juga kan bukan dimaksudkan iklan sebagai iklan. Jadi ceritanya gini dulu, teman-teman ada mencari dana untuk keperluan zakat dan sodakoh, Lazis, lembaga amil zakat. Lalu datang ke saya, ya dia bilang, Pak, saya perlu dana. Saya bilang saya tidak punya dana banyak, tapi Bapak bisa kami jual, datangkan uang. Bapak jadi bintang iklan, nanti honornya untuk kami. Ya saya mau saja, jadi iklan bejo. Jadilah iklan itu sekarang, tapi sama sekali tidak komersial, karena saya juga tidak tahu kontraknya. Mereka yang kontrak silakan pakai, saya kalau bisa bermanfaat dapat uang gitu. Ya mereka dapat uang banyak untuk keperluan kegiatan sosial macam-macam. Iya, luar biasa. Ternyata bukan semuanya pure komersial ya. Perbincangan kita akan kita bahas lebih dalam lagi tuh ya, juga latar belakang ternyata Pak Mahfud dulunya adalah seorang guru gitu ya. Dan kemana-mana artinya masih hanya di Tonight Show. Ya, belakangan ini ketika Bapak mencicipi sedikit dunia, ini belum sampai entertainment ya, menghibur juga sedikit ya. Kayak semacam model iklan atau juga mungkin, ada nggak ketertarikan untuk di bidang lain Pak? Misalnya Bapak main sinetron gitu, atau juga main film ya. Ada juga soalnya menteri yang sudah mulai juga. Nah, atau juga mungkin Bapak tertarik untuk jadi model sebuah produk yang di kalender gitu Pak mungkin. Atau mungkin sampul majalah gitu. Sampul majalah. Yang sekarang ada yang nawari main film bersama tokoh-tokoh politik seperti Jokowi, lalu Soekarwo dan beberapa orang mau menawarkan main film itu. Tetapi waktu itu saya tidak sempat. Sekarang ada yang sedang membuat komik. Tetapi saya pernah ikut main ketoprak bersama Butet dan Sujiwo Tejo di tim. Saya pernah ikut main ludruk humor bersama Sri Mulat
di tim juga. Saya 2-3 kali pernah stand up comedy di Metro TV juga pernah. Ya pokoknya hidup ini yang enak aja lah, disuruh Yang apa santai kalau aja. bisa ya ikut. Nah, sekarang misalnya Bapak terlahir sebagai seseorang, tapi misalnya bukan pejabat negara, tapi seorang entertainer. Bapak pilihnya jadi apa, Pak? Ada penyanyi, ada komedian, magician, Ya, presenter. cook, apa namanya? Chef. Presenter. Ya saya kira lebih enteng jadi pelawak. Komedian. Karena apa, lebih spontan dan semakin salah semakin lucu kan begitu. Karena kalau yang serius malah salah terus. Iya, iya, iya. Oh gitu, jadi Jadi tidak perlu modal terlalu banyak. Bapak sendiri bicara soal teater, Bapak sendiri udah merasakan teater yang lebih besar lagi. Ya kan, dalam sebuah mahkamah kan itu kan ibaratnya kayak semacam lebih besar lagi Ya, skupnya. ya, ya. Nah, kalau Bapak melihat pekerjaan dulu dengan yang Bapak udah lihat kan sekarang bagaimana dunia hiburan gitu Pak. Lebih rileks mana hidupnya Pak menurut Bapak? Kata teman-teman, dan mungkin kalau Anda dulu sering lihat saya, sekarang ini saya tampak lebih muda. Kenapa? Karena sekarang lebih rileks, lebih bisa memilih menu-menu hiburan. Kalau dulu kan tidak, diatur waktu jam sekian harus sidang, ini harus sudah selesai dibaca, ini harus diputuskan. Itu selama 5 tahun saya begitu dulu. Sekarang maksudnya bisa menikmati hidup. kalau Bisa sekarang ini. menikmati hidup, betul. Bisa Iya. menikmati. Mungkin dengan menikmati, jadi lebih menghargai hidup dengan akan menikmati hidup. Ya, Tepuk tangan buat ya. Mahfud. Jadi kita jadi sekarang ini tahu kurang tidur, callingan pagi di sini pulang malam. Ngerti Bapak pernah ngerasain lebih berat dari kita gitu. Iya. Sekarang ini menikmati hidup. Justru seperti itu. pressure-nya lebih tinggi kan, tanggung jawabnya lebih Ya, besar ya. pada waktu itu. Sekarang Ya. mungkin mengicipi lah istilahnya kan, hal yang Tapi lain. jika diminta kembali Pak, misalnya diminta kembali untuk memegang sebuah tanggung jawab kembali ibaratnya. Dengan skup tanggung jawab juga mungkin yang sama-sama untuk tanggung jawab terhadap masyarakat banyak. Itu tetap kembali mengambil atau saya udah cukup capeknya apa? Tetap Nggak, terima. Saya terus terang ketika, ini harus terus terang juga. Ketika saya keluar dari MK itu justru saya memang banyak yang mendorong agar memilih posisi lain di dalam pengabdian itu. Sehingga meskipun saya punya peluang untuk meneruskan jabatan itu pada periode 5 tahun berikutnya, tapi lebih baik berhenti di sini karena sekarang Anda harus berusaha bersama kami, ada beberapa orang itu yang teman-teman saya, untuk mencari posisi yang mungkin lebih bermanfaat bagi masyarakat. Jadi memang mungkin habitat saya di situ, di habitat di pekerjaan yang berkenaan langsung dengan kebutuhan publik, di pembuatan kebijakan, pengambilan keputusan dan sebagainya. Iya. Gitu. Biasanya kalau di mahkamah itu kan ada hubungannya dengan peraturan supaya tidak terjadi pelanggaran, Pak, ya. Betul. Nah, sekarang kita akan berikan contoh pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, tapi ini pelanggaran-pelanggaran kecil yang jamak terjadi kadang-kadang di masyarakat. Tapi kecil tapi sering. Kecil tapi sering, yang biasa terjadi di jalan. Ini adalah police class ala Tonight Show. Banyak sekali yang melewati garis zebra cross. Gimana pejalan kaki bisa lewat? Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 275 Ayat 1, setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda maksimal 250.000. Itu juga ngelewatin garis ya, mobil jas merah. Aduh, jangan ulangi lagi. Selamat jalan, Pak. Ya, dalam tayangan tadi adalah sebuah pelanggaran yang sering terjadi di tempat kita di Indonesia. Melanggar ya, marka di jalan. masyarakat kita Melanggar melanggar marka jalan, ya. Itu sebenarnya pelanggaran kecil, tapi kadang-kadang ini sering terjadi karena dianggap kecil, semua orang jadi nganggap ini bukan jadi peraturan lagi. Tinggal lewatin aja gitu, nggak Kan bikin apa-apa. susah orang nyebrang di zebra cross. Kalau mungkin aku pernah lihat kayak di Singapura lah, negara tetangga kita, bener-bener pada takut banget sama garis gitu.
buat gitu. Soalnya ngelewatin ngelewatin lampu merah. ada. Kalau menurut Bapak sendiri bagaimana untuk penerapan ini? Karena banyak sekali peraturan yang dianggap easy sama masyarakat sehingga tidak jadi dianggap itu sebuah peraturan gitu. Ya itu dia, itu orang menganggap itu budaya hukum kita itu lemah ya, budaya ketaatan hukum itu tidak ada seperti itu tadi. Bahkan banyak sekali misalnya di dalam cerita-cerita yang sebenarnya memang benar terjadi, misalnya orang nyebrang lampu merah, dikejar sama polisi, kamu kok nyebrang? Apa tidak tahu kalau lampu merah itu dilarang nyebrang? Tahu Pak, lo kok nyebrang? Karena anda tahu kalau ada bapak katanya kepada polisinya. Jadi dia hanya mau tunduk kalau ada polisi. Iya, gitu. benar. Polisinya pun kadangkala punya budaya jelek. Saya pernah punya pengalaman di Bandung itu, saya tidur, supir saya dulu sudah lama. Supir saya itu nyebrang lampu merah, dikejar. Anda mau ditilang katanya. Kata polisinya, tapi bisa tidak ditilang tapi bayar gitu. Ya bayar malam itulah, karena itu menjelang subuh bayar. Supir saya ke polisi itu, tapi polisinya ngelihat saya kan di dalam, ini ada Pak Mahfud. Ini ya, saya tadi tidak minta ya uangnya katanya, tidak minta. Maksudnya dia ingin mengamankan diri takut dilaporkan gitu. Tapi maksud saya memang kita tidak tertib seperti itu. Polisinya tidak tertib, rakyatnya tidak tertib. Oh gitu. Jadi memang ini jadi domino efek sepertinya ya. Iya, itu persoalan apa ya, lingkungan budaya. Karena begini, kalau orang Anda misalnya pergi ke luar negeri, meskipun di sini ugal-ugalan, kalau ke luar negeri kan jadi sangat tertib. Iya. Sebaliknya orang negeri yang di negaranya sendiri tertib, kalau ke Indonesia, wah kalau ingin menikmati melanggar, ayo pergi ke Indonesia, kan gitu orang. Nah, itulah yang terjadi. Saya kira ini yang harus dibenahi kita. Benar sekali Pak. Contohnya gini, misalnya kalau kita lagi ditilang nih Pak, ditilang itu kebanyakan itu langsung ada bisnis di jalan. Ya. Misalnya itu sebenarnya si pelanggar lalu lintas itu menghindari langsung masuk pengadilan ibaratnya kan harus diadili gitu. Ya. Nah, apa yang membuat masyarakat itu merasa mendingan kita langsung aja transaksi singkat daripada saya harus ikutin sistem peradilan yang menurutnya buang waktu apa segala macam. Itu apa Pak? Apa yang salah dengan sistem peradilan kita sampai ini yang sistem yang kecil aja nih dia sampai harus bail out di tempat gitu Pak? Iya. Ya karena itu dia budaya hukum kita itu memang budaya untuk melanggar karena dianggap kecil. Ini selesaikan di sini aja kan gitu kan pikirannya. Nanti ke pengadilan kalau saya sidang misalnya ini dendanya 150.000 dendanya. Kalau diselesaikan di sini enggak usah sidang, udahlah 200.000 selesai dengan polisinya semua udah selesai. Memang budaya seperti itu hidup di tengah-tengah masyarakat. Tetapi sekarang Mas sudah ada di undang-undang lalu lintas yang sekarang berlaku itu kan udahlah jangan bayar ke polisi begitu, sudah diatur langsung bayar ke bank, tidak usah sidang. Artinya begini, saya polisi, Anda melanggar pasal sekian tidak bawa STNK, kemudian spionnya 1 hilang, pasal sekian, ini dendanya adalah 75.000 misalnya. Nah di dalam undang-undang itu disebutkan denda maksimal ini dibayarkan dulu. Polisi ngasih surat terima bahwa uang itu akan disetorkan ke bank, sehingga dia tidak usah sidang langsung selesai. Dan tidak ada yang disita di situ. Artinya denda maksimal itu dibayarkan tapi disetor ke negara. Ke bank. Sudah ada tempatnya ya, sudah jadi ada biar tempatnya. lebih jelas. Sudah ada tempatnya agar tidak ada pungutan-pungutan Iya. liar. Tapi kan kalau di desa-desa banyak enggak tahu juga kan bahwa ada begitu. Tetap aja main dengan polisinya. Apalagi kadangkala bukan polisi lalu lintas juga, polisi biasa. Itu kan waktu saya jadi anggota DPR itu saya datang ke peninjauan lah ya, kunjungan kerja ke sebuah kabupaten di Jogja. Kenapa polisi itu suka nyetopi orang yang sebenarnya tidak salah, kalau dicari-cari salahnya ada. Karena apa? Karena polisi itu pada waktu itu diberi uang bensin hanya 5.000 satu hari waktu itu bensin masih. Nah, padahal dia harus keliling seluruh kabupaten. Nah, kalau kurang cari sendiri uang. Nah, carinya nyetop orang di jalan itu. Anda tidak salah pun dicari. Tapi memang kalau kurang cari sendiri itu memang ada. Pada waktu itu iya. Oh gitu. Tetapi bukan dilegalkan, tapi dibiarkan gitu aja. Dibiarkan dan dilegalkan kan beda. Iya. Tapi dibiarin aja, sudah tahu bahwa kebutuhan tugas itu sehari misalnya 15.000 cuma dikasih 10.000. Kan yang 5.000 cari sendiri di jalan. Nah, berarti memang pemahaman hukum untuk masyarakat di daerah juga belum terlalu tahu bahwa
Kalau ditilang, ada kok sistem yang lebih mudah sekarang. Berarti ini. harus ada Iya. yang pemahaman seperti itu kayak informasi Ya, lah, sosialisasi, ke ya. bank mana, sosialisasi ke mana, kayaknya harus lebih jelas mulai dari sekarang lah. Ya. Benar sekali. Nah sekarang ini juga Pak, ada juga kita tahu di masyarakat bahwa kadang-kadang ada juga mungkin koruptor gitu ya Pak ya, mungkin akhirnya harus menjalani masa hukuman Ya. gitu. Tapi itu masa hukumannya tuh tidak sepadan dengan apa yang telah dikorbankan negaranya gitu. Nah kalau menurut Bapak sendiri gimana, apa yang kira-kira menjadi ini? Itu amat sangat betul, karena dulu saya sering ngeritik itu dan saya dikritik. Gimana sih Pak Mahfud itu kan penegak hukum juga, hakim juga, pejabat negara, kok tidak lakukan saja koruptor itu dihukum berat. Lah begini, saya ini kan hakim konstitusi, bukan hakim pidana. Saya sering marah kalau ada orang misalnya terbukti korupsi sekian miliar, misalnya hukumannya cuma 4 tahun, ada 2,5 tahun gitu. Sementara orang yang saya agak sedih, bukan agak sedih, saya sungguh sedih betul. Di Medan itu ada seorang ibu, itu dia mengambil jagung yang ditanam oleh anaknya sendiri, anak kandungnya. Karena lapar digodok, anaknya datang, lalu sama anak dan menantunya, ibu itu dituding-tuding lalu diantar ke kantor polisi mencuri jagung yang ditanam oleh anaknya, lalu dia dipenjara 2 bulan. Oh my God. Hanya jagung dan itu punya anaknya, langsung dihukum. Itu yang masuk di televisi beberapa waktu yang lalu. Tapi sementara Anda tahu ada orang korupsinya besar puluhan miliar itu ditahan aja belum. Prosesnya lama. Prosesnya lama, katanya belum ada pasal yang menemukan yang bisa dipakai gitu. Dan itu biasanya yang pasal-pasal tidak bisa dipakai, tidak ditemukan, buktinya belum ada, itu menyangkut orang-orang yang berperkara yang besar, koruptor gitu. Biasanya pejabat dan punya uang. Tetapi coba kalau orang mencuri semangka di Kediri itu 2 orang mencuri semangka, sebenarnya bukan mencuri sih, dia jalan kehausan lalu ada semangka di tengah jalan dia makan gitu, tangkap, dihukum 6 bulan sudah dihajar nih kakinya sampai patah. Hanya 2 semangka karena lapar di tengah jalan. Sementara orang yang sudah menjadi tersangka beberapa waktu karena korupsi sampai sekarang juga tidak ditahan juga gitu ya. Sulit sekali mencari buktinya gitu. Itu yang Nah, itu sebenarnya langsung ketemu pasalnya gitu. Nah, kalau semangka langsung ketemu pasalnya. Karena memang gampang membuktikan. Barang siapa mengambil barang orang lain dengan cara merawan hukum dan dengan maksud dimiliki, diancam pidana pencurian. Selesai dia mencuri. Mbok Mena itu mencuri mengambil 3 kakao yang harganya Rp2.100, tidak sampai Rp5.000. Rp2.100 langsung dihukum. Ya kan 1 bulan waktu itu hukumannya, langsung ditangkap dihukum. 1 bulan dengan masa percobaan. Tapi kalau orang korupsinya itu sudah jelas, uang negara sudah jelas. Ini kok koruptornya jadi tidak ada? Kok pasalnya jadi tidak ada? Ini kan rasa keadilan masyarakat. Rasa keadilan masyarakat itu terluka. Nah itu sebabnya saya sering dikritik. Orang yang tidak tahu tentu saja ngeritik. Kenapa sih Pak Mahfud pejabat negara kok mengeritik, tidak lakukan aja menghukum orang? Saya bilang saya ini bukan tugasnya menghukum koruptor. Coba kalau saya jadi hakim koruptor, saya hukum mati kalau perlu, saya bilang. Tapi saya kan ada di posisi lain yang hanya bisa mengeritik ke situ. Ya berarti di Indonesia ini kalau mencuri sesuatu lebih kecil itu jatuh lebih cepat dihukum. Iya. Ya. Kalau curi yang besar itu akan lama. Akan lama. Lama di prosesnya. Ya, celahnya ada Benar. aja kan. Nah sekarang untuk Bapak Mahfud sendiri, harapan untuk perundang-undangan atau juga mungkin peradilan Indonesia seperti apa Pak? Harapan singkat kita. Begini, saya sebagai hakim konstitusi di dalam fakta yang saya temukan banyak undang-undang saya batalkan karena pertama ada permainan politik sehingga sengaja dibuat salah karena tukar menukar, tukar menukar posisi, tukar menukar pasal. Kemudian ada memang tidak profesional karena banyak anggota DPR itu yang sebenarnya hanya karena tokoh saja tidak punya pengertian apa-apa lalu calon anggota DPR sesudah di situ tidak ngerti apa-apa juga. Itu menyebabkan banyak undang-undang yang salah. Nah oleh sebab itu ke depan menurut saya pertama harus bersih dari permainan politik undang-undang itu, dan kalau tidak nanti dikawal oleh Mahkamah Konstitusi. Dan Mas Ari, Mahkamah Konstitusi itu sudah membatalkan lebih dari 187 kali undang-undang selama berdirinya ini. Karena apa? Undang-undang itu salah. Salah, bertentangan dengan konstitusi dan merugikan masyarakat. Oleh sebab itu ke depan tentu seleksi anggota DPR atau pembekalan anggota DPR yang mau ditempatkan di komisi-komisi tertentu yang membahas undang-undang itu supaya
proporsional dan punya tim ahli yang kuat gitu. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi itu harus dijaga wibawanya sehingga tetap seperti sekarang. Artinya kalau undang-undang salah tuh disikat aja dibatalkan gitu. Nggak usah pandang bulu apa-apa. Iya, ya, apalagi belakangan ini Iya. sekarang ini ironisnya banyak sekali Ya. calon-calonnya itu memang dari kalangan artis juga. Kita Ya. harapkan teman-teman kita yang berada di sana itu benar-benar berkompeten ya Pak ya. Ya. Benar-benar orang yang tepat untuk bisa berada di posisi tersebut menjadi wakil rakyat Indonesia. Tepuk tangan sekali buat Bapak Mahfud yang sangat luar biasa. Mereka dalam perjumpaan singkat kita menjadi lebih aware dengan hukum Indonesia. Walaupun kita ini cuma berapa menit cuma perjumpaan. Kayaknya perlu bikin lagi 2 episode lagi sama Bapak Mahfud nih rupanya ya. Nah, ada Boleh. juga nanti orang yang akan membuat kita sebagai orang yang mungkin suka galau itu menjadi lebih baik secara pribadi. Dan kemana-mana hanya di Tonight Show.